Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Evi Ernawati dengan NIM 7211419005. Nah, di video kali ini saya akan membahas bab 6 tentang sistem manajemen basis data. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada organisasi data. Perusahaan seringkali membutuhkan komputer untuk memecahkan masalah yang sama dengan input yang berbeda secara berulang-ulang, menghitung tagihan seorang pelanggan setiap kali penjualan dan lain-lain. Selanjutnya ada hierarki data. Nah, hierarki data itu meliputi beberapa unsur penting. Yang pertama ada field data. Field data mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu tertentu. Selanjutnya ada record. Record merupakan suatu koleksi field data yang saling berhubungan. Selanjutnya ada file. File merupakan koleksi record yang saling berhubungan seperti satu file dari seluruh record yang berisi field, kode-kode mata kuliah, dan namanya. Selanjutnya ada juga basis data. Basis data merupakan kumpulan data yang berbeda di bawah kendali piranti lunak sistem manajemen basis data. Selanjutnya ada spreadsheet sebagai basis data sederhana. Spreadsheet biasanya menyajikan tabel yang berisi baris dan kolom. Spreadsheet dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep-konsep basis data. Selanjutnya ada juga flat files atau yang sering disebut juga dengan file datar. Merupakan suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Kolom-kolom yang berulang melanggar persyaratan bagi flat file karena flat file memungkinkan struktur relasional untuk dinormalisasi. Selanjutnya ada field kunci atau yang disebut dengan key, adalah satu field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Ini artinya bahwa setiap baris dalam tabel akan teridentifikasi secara unik, tetapi beberapa tabel membutuhkan nilai-nilai dari dua atau lebih field untuk dapat secara unik mengidentifikasi masing-masing baris di dalam tabel. Selanjutnya ada struktur basis data. Nah, struktur basis data meliputi struktur basis data hierarkis, struktur basis data jaringan, dan struktur basis data relasional. Struktur basis data hierarkis merupakan sistem manajemen basis data yang pertama yang dikembangkan oleh GE pada tahun 1964. Struktur basis data hierarkis disebut juga dengan IDS atau yang sering disebut dengan Integrated Data Store, yang dipengaruhi oleh hasil kerja standarisasi oleh Komite Sistem Data. Selanjutnya, struktur basis data hierarkis. Struktur data hierarkis pada awalnya populer karena ia bekerja dengan baik pada sistem pemrosesan transaksi yang melakukan tugas-tugas seperti pengendalian persediaan, entry pesanan, piutang, dan utang dagang. Alasan lain kepopulerannya karena struktur hierarkis memanfaatkan sumber daya komputer secara efisien. Selanjutnya ada struktur basis data jaringan. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarik record tertentu. Struktur jaringan memecahkan permasalahan keharusan untuk menarik balik hingga kembali ke cabang yang menyatukan basis data. Selanjutnya ada struktur basis data relasional. Konsep dari suatu struktur basis data yang terdiri dari atas tabel-tabel di mana relasi terbentuk secara implisit dengan mencocokkan nilai-nilai dalam field data yang sama akan mudah untuk dipergunakan dan dipahami. Selanjutnya ada contoh basis data relasional. Nah, contohnya itu bisa berbentuk field data, tabel, dan relasi, basis data jadwal. Contohnya yang dipergunakan diimplementasikan pada piranti lunak sistem manajemen basis data biasanya itu digunakan pada Microsoft Access, namun implementasi ini akan serupa pada setiap produk basis data relasional lainnya. Selanjutnya ada konsep basis data.
Dua sasaran utama dari konsep basis data adalah untuk meminimalkan pengulangan data dan untuk memperoleh independensi data. Independensi data adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Selanjutnya ada cara membuat basis data, yaitu langkah pertama kita harus menentukan kebutuhan data, menguraikan data, dan memasukkan data ke dalam basis data. Selanjutnya ada teknik-teknik pemodelan data. Teknik yang pertama biasanya kita bisa menggunakan diagram relasi entitas. Pada praktiknya, diagram relasi entitas dikembangkan pada bagian awal proses sebelum field-field data tertentu diidentifikasi. Teknik kedua ada diagram kelas. Terdiri atas kelas-kelas yang memiliki nama, field-field di dalam kelas, dan tindakan-tindakan yang dilakukan atas kelas. Selanjutnya menggunakan basis data. Kita biasanya berinteraksi dengan sebuah basis data dari sebuah komputer pribadi meskipun berada di tempat lain dalam jaringan. Formulir, laporan, dan query adalah metode-metode umum yang dipergunakan untuk mengakses basis data yang disimpan dalam suatu sistem manajemen basis data. Selanjutnya ada laporan dan formulir, meliputi navigasi, penyaringan, akurasi, subformulir, konsistensi, dan laporan. Query merupakan suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Query pada umumnya memilih feed data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi record-record yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan kriteria tertentu. Selanjutnya ada bahasa query terstruktur. Nah, kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Selanjutnya ada personel basis data, meliputi administrator basis data, programmer basis data, dan pengguna akhir. Administrator basis data itu meliputi perencanaan basis data, implementasi data, operasi basis data, dan terakhir ada keamanan basis data. Selanjutnya ada programmer data, menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Mereka seringkali lebih banyak pengalaman dan pelatihan daripada programmer-programmer lain yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya ada juga pengguna akhir. Pengguna akhir tidak dapat diabaikan sebagai personel penting yang berinteraksi dengan basis data. Mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan memengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Selanjutnya, menempatkan sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data memungkinkan kita membuat sebuah basis data, memelihara isinya, dan menyebarkan data kepada khalayak pengguna yang luas tanpa harus mempergunakan pemrograman komputer yang berbiaya mahal. Setiap teknologi informasi memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Berikut keuntungan saat menggunakan DBMS. Kita bisa mendapatkan keuntungan, salah satunya itu mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengambil data informasi dengan cepat, dan keamanan yang lebih baik. Di balik ada keuntungan pasti ada kerugian. Nah, kerugian DBMS antara lain membeli peranti lunak yang mahal, mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar, dan mempekerjakan dan memelihara staf DBA. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.